antara tahun 1950 hingga 1953, di semenanjung Korea sedang mengalami masa yang sangat mematikan dalam sejarah. Tanggal 25 Juni tahun 1950, perang pun dimulai ketika sekitar 75.000 tentara Korea Utara melintasi perbatasan Republik Rakyat Demokratik Korea yang didukung Soviet di utara dan Republik Korea yang pro di bagian selatan. Hal ini menyebabkan semenanjung Korea terjadi peperangan antara kedua belah pihak, hingga PBB pun menyerukan bantuan militer ke Korea Selatan, dan Turki menjadi negara kedua setelah Amerika yang menjawab panggilan PBB tersebut. Brigadir Infanteri Angkatan Darat Turki menuju ke Korea Selatan untuk membantu warga Korea Selatan. Lalu ada seorang sersan yang bernama Sulaiman, yang saat itu berusia 25 tahun. Tidak menyangka jika keputusannya ikut andil di peperangan tersebut akan mengubah jalan kehidupannya. Pada saat itu, Batalion Sulaiman melawan musuh di tengah malam. Setelah pertarungan mereda, tentara Turki termasuk Sulaiman melihat ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak belukar di belakang mereka. Saat itu terlintas di pikiran mereka, jangan-jangan masih ada musuh yang bersembunyi di sana. Para prajurit pun mengarahkan senjata mereka ke arah semak-semak belukar tersebut. Tetapi Sersan Sulaimanlah yang berani berjalan langsung ke dalamnya. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Memang benar ada seseorang di sana. Tapi itu bukan musuh, melainkan seorang gadis kecil yang sedang menangis ketakutan. Gadis kecil itu bernama Kim Eun-ja, yang berusia 5 tahun, yang pada saat itu sedang menggigil kedinginan. Perlu diketahui, di saat itu sedang terjadi suhu ekstrim, di mana suhu saat kejadian Kim Eun-ja ditemukan hanya berkisar sekitar minus 35 derajat. Sedangkan Kim Eun-ja hanya memakai baju compang-camping. Bisa dibayangkan bagaimana rasa dingin yang harus dirasakan gadis kecil malang tersebut. Sersan Sulaiman spontan mengangkat dan memeluk gadis itu untuk menenangkannya. Saat ditemukan, gadis itu sama sekali tidak memiliki identitas, rumah, apalagi keluarga yang masih hidup. Sulaiman yang merasa iba, lalu membawa gadis kecil itu bersamanya. Tidak hanya Sulaiman, tentara Turki lainnya ikut menyambut hangat kehadiran si gadis kecil. Mereka menjaga bahkan memberinya pakaian yang layak. Kehadiran gadis itu berhasil membuat kegembiraan tersendiri buat tentara Turki. Bahkan mereka seperti sudah menjadi satu keluarga. Karena tidak memiliki identitas, Sulaiman pun memberi nama si gadis kecil dengan sebutan Ayla, yang berarti bulan, dikarenakan wajah Ayla bersinar di bawah sinar rembulan tatkala ditemukan Sulaiman dan kawan-kawannya. Para tentara Turki berusaha membuat Ayla senyaman mungkin di tempat kamp mereka, yang tentunya bukan tempat yang cocok buat anak-anak. Mereka melakukan kegiatan bersama-sama, seperti makan, bermain, bahkan Ayla mulai belajar bahasa Turki. Ternyata Ayla gadis yang pintar, hingga dalam waktu sekejap berhasil menguasai bahasa Turki. Selain itu, Ayla juga ikut membantu tentara Turki dalam menerjemahkan bahasa Korea. Waktu 1,5 tahun pun berlalu, membuat hubungan Sulaiman dan Ayla tak ubahnya seperti ayah dan anak. Lalu tibalah saat ketika tentara Turki diharuskan kembali ke Turki
dan pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Sulaiman ingin Ayla ke Turki, tetapi hal itu tidak memungkinkan. Sulaiman dan Ayla yang dipertemukan karena perang, akhirnya harus berpisah karena perang juga, dikarenakan Sulaiman ada tugas baru di tempat lain. Akhirnya mereka pun terpisah. Sulaiman meninggalkan Korea, sedangkan Ayla dititipkan di panti asuhan Ankara School yang didirikan pemerintahan Turki untuk anak yatim piatu di Korea untuk bersekolah di sana. Ternyata Sulaiman tidak melupakan Ayla begitu saja. Contohnya, tatkala Korea Selatan mengirimkan tim penyelamat ke Turki karena adanya gempa di Turki pada tahun 1999. Sulaiman kala itu sangat berharap ada Ayla di tim tersebut yang akan segera mencarinya. Bahkan ketika tim Turki bermain di Piala Dunia di Korea Selatan pada tahun 2002, Sulaiman sangat berharap ada Ayla di antara penonton yang ditonton Sulaiman di televisi. Ia sangat berharap bisa melihat Ayla walau hanya sekilas saja. Di usia 85 tahun, Sersan Sulaiman menghadiri resepsi yang diadakan untuk memperingati 60 tahun Perang Korea. Selama di acara resepsi tersebut, Sulaiman pun berbagi kisahnya dengan para tentara dan pejabat Turki dan Korea di sana soal kisahnya dengan Ayla. Mendengar cerita itu, salah seorang jurnalis Korea Selatan mulai menyelidiki cerita Sulaiman. Jurnalis itu memeriksa arsip-arsip pemerintah, tapi sayangnya arsip sekolah Ankara sudah hancur karena bangunan lama sekolah itu sudah berganti menjadi sebuah taman. Sebuah saluran televisi Korea pun mencoba melacak anak-anak yatim juga lulusan sekolah itu. Tapi sayangnya keberadaan Ayla tidak ditemukan. Sulaiman mulai putus harapan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Ada seorang pria yang mengklaim bahwa saudara perempuannya masih berhubungan dengan Ayla bertahun-tahun setelah mereka lulus dari sekolah Ankara. Dan nama perempuan itu adalah Kim Eun-ja, yang tak lain dan tak bukan adalah Ayla. Saat itu, Ayla sudah berumur 65 tahun. Ia pun memperlihatkan foto-foto lamanya yang membuat Ayla menangis. Saat itu, Ayla berkata, "Sulaiman adalah pahlawanku." Akhirnya Ayla berhasil ditemukan kembali. Pemerintah Korea lalu mengundang Sersan Sulaiman untuk bertemu dengan Ayla. Dan di tahun 2010, Sersan Sulaiman dan Ayla bertemu setelah 60 tahun lamanya. Mereka menangis dan berpelukan di taman sekolah Ankara, yang merupakan tempat di mana mereka berpisah dulu. Sulaiman sempat berkata, "Sudah berakhir nak, aku di sini." Hingga di tahun 2017, kisah mengharukan antara Sulaiman dan Ayla diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Ayla The Daughter of War, yang akhirnya terpilih menjadi kandidat resmi Turki untuk film berbahasa asing terbaik untuk Piala Oscar. Mustafa Uzlu, sang produser film tersebut, menceritakan bagaimana Sulaiman ikut juga bergabung dalam pembuatan film. Dan selama proses syuting berlangsung, Sulaiman tidak berhenti meneteskan air mata. Sulaiman terlibat dalam semua aspek film, mulai dari awal pembuatannya. Mereka merekam setiap ucapan Sulaiman dan menggunakan lebih dari 400 foto yang diambil selama Perang Korea di sana. Tidak hanya Sulaiman, Ayla juga ikut mengunjungi lokasi syuting. Sepanjang promosi sampai film ditayangkan,
Ayla dan Sulaiman sempat bertemu beberapa kali. Tapi pertemuan terakhir mereka terjadi di sebuah rumah sakit veteran perang Turki, di mana Sersan Sulaiman dirawat karena gagal pernafasan di Istanbul, Turki. Pada saat itu, Ayla mendampingi Sulaiman yang saat itu hanya bisa memberi isyarat dengan tangannya karena kesehatannya yang menurun. Ayla hanya bisa menangis melihat sosok yang sudah dianggapnya sebagai ayah sendiri harus terbaring lemah di kasur. Sulaiman yang saat itu sudah berumur 91 tahun dan Ayla yang berusia 71 tahun. Mereka sama-sama mengucapkan selamat tinggal satu sama lain untuk terakhir kalinya. Sulaiman pun akhirnya meninggal dunia karena kegagalan beberapa organ tubuhnya pada tanggal 7 Desember 2017, di mana Ayla tetap setia mendampinginya di detik-detik terakhir hidup Sulaiman. Walaupun Sulaiman sudah meninggal, tapi Ayla tetap memiliki hubungan dengan Turki karena ia sudah menjadi bagian dari negara Turki. Saat ini, Ayla atau Kim Eunja masih tinggal di Korea bersama anak cucunya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Gelen değil mi o Ayla? Nimet, ne gelsene kızım. Ayla, Ayla, mama sen benim bak. Canım benim. Geçti o günler, geçti o günler. Beni de tanışırsa ya, sizler Allah'ım babacı kanımda. Ay canım. Oh, gel canım. Oh canım. O senin oğlan mı? Ay ya. Bu günleri görecek miydik ya kızım? Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.